Kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan menuai respon positif dari investor global. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut, pendekatan langsung Presiden dalam berdialog dengan pelaku usaha berhasil meningkatkan kepercayaan investor, bahkan mendorong rencana investasi baru ke Indonesia. Rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Republik Korea dinilai sangat produktif. Dalam forum bisnis dan pertemuan strategis, ratusan pelaku usaha dari kedua negara hadir dan berdialog langsung dengan Presiden. Pendekatan terbuka ini memberi ruang bagi investor untuk menyampaikan masukan, kendala, sekaligus harapan terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurut Menteri Investasi Rosan Roslani, respon cepat dan sikap terbuka Presiden menjadi kunci utama meningkatnya kepercayaan investor. Di tengah ketidakpastian global, minat investasi dari Korea tercatat tumbuh sekitar 14% per tahun, sementara Jepang berada di kisaran 8 hingga 9%. Bahkan, sejumlah perusahaan besar mulai melanjutkan investasi ke tahap berikutnya sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Pemerintah juga tengah menindaklanjuti rencana investasi bersama melalui Sovereign Wealth Fund Danantara, termasuk dengan perusahaan besar seperti Lotte Chemical dan POSCO dengan nilai mencapai sekitar 6 miliar dolar Amerika. Langkah ini semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi strategis di kawasan, serta hasil nyata dan diplomasi ekonomi yang agresif dan terarah. Tawaran dari Lotte juga yang juga mengundang nanti Danantara untuk masuk juga sebagai investor. Kalau kita lihat dengan kunjungan Bapak Presiden ke Jepang, itu juga menghasilkan MOU dengan investasi 23,6 miliar atau 401 triliun rupiah. Dan ini sektornya energi dan transisi energi, oil and gas, utamanya proyek Masela, komitmen untuk investasi, kemudian industri dan hilirisasi, keuangan dan inklusi finansial, SMBC dan pegadaian, dan juga investasi kelembagaan melalui JETRO dan juga Kadin, dan industri kreatif dan manufaktur. Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar 574 triliun rupiah. Dan ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea. Jepang sendiri merupakan peringkat ketiga dari investasi dan perdagangan, Korea di peringkat ketujuh, dan ke depan keduanya sangat berharap bahwa dengan Indonesia mempunyai sovereign wealth fund, maka Indonesia juga bisa menjadi co-invest